Kalau itu sudah terhubung ferry itu, maka saya yakin konektivitas daerah pesisir ya, seperti Batu Ampar, Padang Tikar, itu udah bisa tuh orang bolak-balik ke Pontianak mungkin pakai kendaraan darat. Akhir 2025, ya. Di 2026 intervensi atau terhadap pembangunan jalan ini, saya lihat tuh ada potensi dana yang didapat langsung dari pusat langsung ke daerah. Oh gitu. Nah itu saya lihat tuh. Pajak parkir dulunya 30%. Oke. Nah sekarang sisa 10%, mempengaruhi. Kalau bahasa Pak Bupati itu jalan poros ekonomi. Oke. Nah, walaupun lebarnya 3 meter. Adakah aspirasi dari masyarakat sendiri yang Bang ini harus dibangun, kalau tidak kami terisolasi dan sebagainya, adakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insight, ketemu lagi di Insight Talk kali ini bersama saya Dina Prihatiniwardoyo. Di Insight Talk kita yang spesial kali ini, saya berada di Hotel 4 Point yang berada di Jalan Arteri Supadio. Sahabat Insight, bulan Desember ini menjadi bulan yang sangat spesial tentunya, karena di bulan Desember ini 4 Point mengadakan beberapa program. Salah satunya adalah malam Natal di 24 malam nanti, Hotel 4 Point mengadakan Christmas Eve Dinner. Dan nanti di tahun baru ada program live musik dan sebagainya untuk menyambut 2026 tentunya. Langsung aja sahabat Insight, kali ini saya sudah berada di Hotel 4 Point ini bersama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuburaya, Bang Muhammad Amri. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Bang Amri, kita berada di Insight Talk kali ini. Dan sahabat Insight, kita kali ini akan membahas terkait dengan pesisir yang ada di Kabupaten Kuburaya ya, Bang. Ya, Bang Muhammad Amri sebagai Ketua Komisi 4 sekaligus Ketua Fraksi dari PKS, bisa menjelaskan mungkin Bang, sahabat Insight di rumah nih pasti ingin tahu kondisi keadaan pesisir, kemudian rata-rata di Kabupaten Kuburaya transportasi dan kawasannya seperti apa, Bang? Sahabat Insight Pontianak ya, ketemu di podcast kali ini, alhamdulillah bisa diundang, luar biasa Mbak Dina. Kuburaya ini terdiri dari 9 kecamatan. Kemudian ada 1 kecamatan yang lagi proses mendapatkan kode ya dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang ada 9 ya. Dari 9 itu terdiri dari 4 kecamatan yang berada di posisi pesisir sebenarnya. Kecamatan Batu Ampar, Kubu, Pulau Pak Kedai, kemudian agak ke hulu itu ke Terentang. Kakap sebenarnya sebagian masuk ke pesisir. Nah, sementara daerah yang lain itu masuk daerah budidaya sebenarnya, daerah yang relatif terjangkau oleh jalan darat, yang bisa dikunjungi dalam waktu rentang mungkin beberapa jam lah sampai ya. Kalau Kuburaya dari 9 kecamatan gitu. Lokasi yang ada di Kabupaten Kuburaya ya, yang tersebar dari 9 kecamatan. Seperti itu. Ya, dan kawasan yang tadi Bang Amri katakan mungkin dari 9 itu, Bang, bagaimana kondisi transportasinya, Bang, untuk kita bicara lewat darat dulu. Dari 9 itu yang tahu keadaan lokasi lapangan kan pasti Bang Amri nih. Nah, jadi memang dari beberapa kecamatan ya, Kecamatan Pulau Pak Kedai ya, kemudian Kecamatan Kubu, kemudian Batu Ampar, Terentang. Ini daerah yang masuk dalam kategori daerah pesisir. Ini kalau kita lihat per hari ini ya Mbak Dina, posisi jalan darat ya, infrastruktur darat ini memang perlu sentuhan pembangunan yang perlu digenjot selama periode Bupati sekarang.
saya lihat beberapa sebelum 1 tahun ya kepengurusan masa jabatan bupati kali ini sudah ada sentuhan pembangunan ya di beberapa titik untuk menghubungkan agar daerah pesisir ini juga bisa terjangkau gitu. Contoh misalkan daerah Teluk Pak Kedai sudah masuk jalan poros ya. Kemudian Kubu ini dibagi atas 2 bagian. Satu bagian ditempuh lewat Rasau, Sungai Bulan langsung ke Jangkang 2 ya. Kemudian satu sisi dijangkau dari Rasau kemudian nyebrang ke Pinang Dalam ya, Pinang Luar, Pinang Dalam langsung ke Air Putih. Terjangkau ya, udah mulai masuk program-program jalan poros, termasuk Batu Ampar sudah terakses beberapa jalan poros, bukan terakses ya, artinya jalan ini sudah mulai mendapatkan sentuhan pembangunan. Ada perhatiannya lah ya, ada Bang. perhatian, termasuk di Terentang sudah ada peri ya, peri penyeberangan ya. Kemudian di Sungai Bulan ke Jangkang 2 Pemda lewat Pak Bupati sudah membuat negosiasi, akhirnya perinya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan. Ya, baik. Tadi Bang Amri mengatakan bahwa meskipun belum semua ya, Bang. Belum, tapi masih banyak. Dari beberapa titik yang tadi Bang Amri sampaikan itu, apakah apa tadi yang kita harapkan dari untuk jalan darat itu setidaknya menghubungkan masyarakat, tidak jalannya berarti saat ini kondisinya kan apa Bang, kita bilang rusak atau belum dibangun atau seperti apa? Sebagian rusak parah ya. Kalau misalkan Kubu Raya ini daerah pesisir ini mau dijadikan jalan darat ini sebagai penghubung antar satu kecamatan dengan kecamatan yang lain, ini memang perlu menyelesaikan beberapa ruas jalan poros. Contoh nih ya, kalau kita mau ke Batu Ampar nih misalkan, Batu Ampar itu sebenarnya bisa ditempuh lewat Rasau Jaya, Sungai Bulan, nyebrang pakai peri, langsung ke Jangkang 2, kemudian langsung ke Kubu. Nah, nanti ini kan mentok nih, nggak bisa lagi lewat darat. Nah, habis di Kubu itu kan ada rencana kalau misalkan mau itu dari Pinang Dalam, Rasau Jaya ke Pinang Luar, Pinang Dalam, langsung ke Air Putih, nyebrang ke Ola-Ola, langsung ke Kelang. Yang rencananya kan nih, ada rencana pemerintah daerah itu lewat Pak Bupati itu menghubungkan antara Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar nih lewat peri penyeberangan. Jadi Padang Tikar nanti disiapkan satu peri, ini lagi diproses kajian lapangan untuk dibangun tempatnya. Kalau di Padang Tikar sudah siap sebenarnya, tinggal di Kubunya, rencananya di Kelang. Kalau itu sudah terhubung peri itu, maka saya yakin konektivitas daerah pesisir ya, seperti Batu Ampar, Padang Tikar, itu udah bisa tuh orang bolak-balik ke Pontianak mungkin pakai kendaraan darat. Dengan estimasi berapa waktunya ditempuh kalau jalan itu terbangun dan bagus ya mungkin sekitar 2 jam sampai 3 jam lah. Berarti sejauh ini mereka bolak-balik Pontianak tuh 6 jam mungkin. Sebenarnya pilihannya ada banyak pilihan sebenarnya. Ada pakai pilihan speedboat itu 1,5 jam kan, atau pakai motor kloto itu 4 jam ya, relatif Sebenarnya yang jadi masalah itu ketika mereka ini harus ke Pontianak misalkan, dalam kondisi sakit misalkan, merujuk orang nih, merujuk orang sakit kan, itu kan nggak tahu tuh tengah malam, subuh atau siang pagi, ini kan nggak tahu kondisinya kan. Nah makanya itu mau nggak mau tuh, karena nggak ada jalan darat, ya mereka harus charter ke tengah malam tuh kan, atau sepi segala macam kan. Nah ini yang menjadi kendala saya rasa, konektivitas antara daerah pesisir ke ibu kota kecamatan di Kabupaten Kubu Raya. Ya, nah itu tadi yang udah Bang Amri sampaikan, salah satu kendala yang harus transportasi ini dibangun ya Bang. Salah satunya adalah mungkin ini menjadi apa Bang, perhatian dari Komisi 4 atau laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan ada yang sakit, ada yang melahirkan, atau hal-hal yang harusnya cepat bisa sampai ke Pontianak setidaknya, itu seperti apa Bang Komisi 4, Bang Amri menanggapi hal itu?
Sebenarnya di sana itu terakhir ya, terakhir kemarin di bulan sekitar 2 bulan yang lalu itu ada disiapkan oleh Pak Bupati itu menyiapkan ambulan ambulan apa? Ambulan air ya. Oke. Ambulan air itu sebenarnya sudah menjadi solusi. Ya. Ada speed disiapkan ketika ada yang sakit kan. Ya. Tapi keperluan orang untuk ke ibu kota kecamatan ini kan atau ke Pontianak segala macam kan sebenarnya juga ada kepentingan-kepentingan lain kan, ada urusan lain kan. Nah, kalau konektivitas ini terhubung dengan membangun jalan poros, maka ini menjadi salah satu apa ya, sebagai apa? Termasuk menggeliatkan ekonomi masyarakat kan. Benar. Jadi produk pertanian bisa dikirim lewat darat kan. Dan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama nih kan. Ini bisa menjadi apa? Pemicu meningkatnya ekonomi masyarakat lah saya rasa. Oke, Bang, upaya dari Komisi 4 sendiri terhadap jalan-jalan yang dari tadi yang disebutkan titik-titik yang sudah bangun lah seperti itu oleh Bupati. Berapa persen harus yang kurangnya, Bang? Kita nggak usah ngomong capaian yang baru dilakukan 1 tahun ya, karena baru 1 tahun beliau menjabat ya. Iya. Berapa persen lagi kah yang harus diselesaikan sehingga jalan-jalan ini setidaknya mungkin 50% atau masih berapa, banyak Bang? Ya. Ini karena daerah ini daerah pesisir ya, yang selama ini saya lihat belum terlalu banyak disentuh dengan pembangunan. Kita di DPRD itu, saya pribadi ya, dari dapil sana ya, saya sering menyampaikan bahwa memang pembangunan jalan poros itu mau tidak mau pemerintah daerah harus mengalokasikan dana 80 sampai 100 miliar lah per tahun. Kalau mau ada percepatan pembangunan jalan poros, dan ini jangan sampai terpusat, misalkan terpusat di Sungai Raya, terpusat di Ambawang atau terpusat di Kakap, tapi harus menyebar dia, menyebar juga agar apa namanya pembangunan jalan poros yang ada di daerah apa namanya daerah pesisir juga ini ada percepatan. Kalau misalkan tidak disentuh dengan dorongan dana APBD, ya seperti itulah masyarakat akan merasakan dampak pembangunan jalan yang lambat segala macam ya. Nah, saya lihat pemerintah sekarang ini luar biasa komitmennya. 1 tahun ini sudah banyak jalan poros yang dibangun, menghubungkan antara satu kecamatan ke kecamatan yang terisolir dengan air ini bisa disiapkan beberapa armada seperti peri ya. Sudah 2 peri saya lihat sudah ada ya. Peri 1 dari Sukalanting ke Terentang udah terhubung ya. Kemudian dari Sungai Bulan ke Jangkang 2. Itu solusi menurut saya itu. Tinggal 1 lagi nih. Dari Padang Tikar ke Kecamatan Kubu. Kalau ini sudah sudah tersedia, sudah ada, maka saya yakin konektivitas antar wilayah di kecamatan yang ada di pesisir ini bisa terselesaikan. Ya, baik. Bang, kalau tadi mungkin ini karena ini udah akhir 2025. Ya. Di 2026 intervensi atau terhadap pembangunan jalan ini? Nah, ini dia sebenarnya. Kita harus akui ya, tahun 2026 ini ada kebijakan pusat. Ini sangat berdampak kepada proses pembangunan di daerah. Di Kuburaya itu ada pemotongan transfer dana ke daerah, TKD bahasanya kan. Ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat banyak juga nih, ya Bang ya. Oleh Menteri, dampaknya ya. Menteri Ekonomi nih kan, Pak Purbaya nih kan. Nah, ini ada yang memotong Kuburaya ini kena 334 miliar. Oke. Itu ini untuk 2026 kan Bang? 26. Ya. Nah, 26 nih. Ini sebenarnya angka yang lumayan banyak, yang ini sangat berdampak gitu. Tetapi saya lihat pemerintah daerah hari ini lewat Pak Bupati, ini tidak tinggal diam, melakukan komunikasi langsung dengan kementerian, via langsung kementerian, Komisi 5 saya lihat, Kementerian PU, Kementerian Transmigrasi. Maka saya lihat tuh ada potensi dana yang didapat langsung dari pusat langsung ke daerah. Oh, gitu. Nah, itu saya lihat tuh. Oke. Progres kemarin rapat di APBD, rapat di anggaran APBD terakhir kemarin, ada beberapa program dari kementerian itu langsung masuk ke daerah untuk percepatan pembangunan. Contoh ya, misalkan saya dapat informasi itu
jalan poros Padang Tikar ke Batu Ampar, itu kan kondisinya udah rusak tuh. Ya. Udah lewat pesisir, Mhm. retak-retak, Mhm. kemudian jalannya banyak tidak layak. Nah, itu tahun depan saya dapat informasi lewat Pak Bupati Komunikasi dengan Kementerian, itu dapat sekitar 23 miliar. Oke. Nah, ini menjadi solusi nih, Ya. menghubungkan antar satu desa ke desa yang lain, kemudian ke kecamatan yang lain. Itu sudah diplot, artinya dari kementerian langsung ke daerah yang tadi Bang Amri sebutkan, atau nanti di 2026 ini tetap kita kawal atau seperti apa, Bang? Itu udah diplot, karena udah Oke. diajukan oleh pemerintah daerah, lewat Pak Bupati, udah diajukan, lewat dinas terkait ya, diajukan untuk pembangunan jalan poros. Oke. Beberapa titik yang hari ini memang perlu menghubungkan antara, saya bilang itu, antara satu desa ke desa yang lain, kemudian gabungan desa ini menjadi kecamatan, menghubungkan dengan kecamatan yang lain. Oke, berarti Bang, dari nanti pembangunan yang harus dilakukan di jalan darat ini nggak ada satu yang fokus ya, tapi beberapa gitu. Misalnya gini, di jalan ini yang paling penting atau memang harus bersamaan atau seperti apa jalan yang akan dibangun nanti? Dia ada prioritas ya, ada skala prioritas ya, yang kalau misalkan mau dibangun semua kan tidak mungkin kan. Karena perlu tahapan ya, karena pertama dananya kecil, terbatas, maka ada skala prioritas. Yang mana dulu nih prioritas nih? Minimal menghubungkan antara satu kecamatan ke kecamatan yang lain dulu nih. Ini yang harus digenjot kan. Saya lihat ini sudah ada langkah-langkahnya nih. Nah, kalau misalkan mau didorong, ini perlu ratusan miliar. Yang mungkin tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, mungkin perlu 3 tahun gitu. Asal pemerintah daerah fokus, berkomitmen, maka saya yakin konektivitas antar wilayah, pesisir dengan ibu kota Kabupaten Kuburaya ini akan segera terhubung, ditambah dengan menyiapkan beberapa armada peri tadi itu. Karena memang mau tidak mau nih peri ini menjadi solusi. Ketika satu daerah infrastruktur daratnya sudah bagus, cuman kan tidak bisa terhubung kecuali dengan membuat penyeberangan lewat peri gitu. Nah, saya rasa tidak ada akan menjadi mana yang duluan lagi tuh ya Bang ya, tapi yang mana yang nanti akan termasuk tadi yang di 2026 itu Bang, itu memang sudah plot di daerah kawasan itu kan yang akan dibangun nanti. Sudah ada beberapa daerah yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya. Dan kemudian pemerintah pusat juga ada kebijakan keuangan. Nah, mudah-mudahan transfer daerah yang dipotong ini dikembalikan ke daerah. Nah, ini saya rasa akan membuat dorongan tersendiri nih buat kemajuan pembangunan jalan poros. Berarti potongan transfer dari pemerintah pusat itu sangat berpengaruh terhadap pembangunan khususnya Kuburaya ya Bang? Pengaruh. Jadi apa ya, kita ini kan di RPJMD Kuburaya waktu pembahasan itu kita targetkan tahun 2026 ini harusnya APBD Kuburaya ini di angka 2T. 2T lebih lah, 2 triliun lebih lah ya. Ternyata akibat dari pemangkasan anggaran, kemudian PAD yang tidak tercapai. PAD ini kan juga ada kebijakan pusat nih. Pendapatan asli daerah. Contoh misalkan rumah subsidi. Sudah tidak lagi ada pajaknya. Nah, retribusinya tidak ada lagi. Banyak nih kebijakan pusat nih. Pajak parkir, dulunya 30%. Nah, sekarang sisa 10%, mempengaruhi. Ya kan? Jadi memang jadi kebijakan pusat ini sebenarnya satu sisi akan membuat daerah kalau tidak pandai, ini akan susah untuk memberikan percepatan pembangunan. Tapi kalau daerah itu pemimpinnya pandai ya, komunikasi ke pusat. Tapi kan lobby lagi nih. Kalau lobbynya bagus, saya rasa pusat yakin, kementerian yakin, mungkin akan memberikan anggaran untuk pembangunan daerah. Oke, Bang, ini kita tadi bicara darat ya, sekarang laut. Beberapa kali saya nggak update, tapi nanti mungkin sahabat saya di rumah pasti mereka update rata-rata yang tinggalnya di Kuburaya ya Bang. Yang menggunakan speedboat dan sebagainya itu, tingkat keamanannya seperti apa Bang? Sebenarnya kondisi transportasi itu saat ini? Ini ya, sebenarnya ada standar minimal orang untuk melakukan perjalanan laut ya, baik itu speedboat maupun motor tambang ya, atau motor kloto ya. Benar. Nah, kadang ya kita akuilah, kadang ada
yang pemilik atau penyedia kendaraan ini Transportasi kadang ini. dia melonggarkan, misalkan tidak menyiapkan pelampung ya. Nah, kadang ada tuh saya lihat tuh, nah, perlu apa namanya sidak lah ya, atau apa namanya pengawasan dari Dinas Perhubungan agar transportasi laut nih yang apalagi kondisi sekarang nih kan. Cuaca ya Bang. Cuacanya kurang bagus, gelombang tinggi dan segala macam kan. Nah, ini perlu diantisipasi. Apalagi kalau misalkan muatannya terlalu banyak. Over ya. Contoh pernah kejadian terlalu over, gelombang tinggi, ujung-ujungnya tenggelam. Nah, ini kan jadi masalah gitu. Ini perlu pengawasan, penyediaannya sudah bagus, menyiapkan armada, tinggal komitmennya untuk mengikuti regulasi, aturan, supaya keselamatan penumpang ini menjadi utama. Betul. Karena memang daerah pesisir ini mau tidak mau sekarang ini harus dilewati dengan jalur air ya. Tidak bisa dengan jalur darat semuanya. Ada yang lewat darat, kondisi infrastrukturnya mungkin ada yang bagus, ada yang kurang bagus, tetapi mau tidak mau nih supaya cepat juga harus lewat air. Lewat air ya. Tapi dari Bang Amri sendiri Bang, Komisi 4 DPRD terhadap ya ini kan terkait juga dengan kesejahteraan masyarakat ya Bang. Karena tadi Bang Amri bilang menuju ke beberapa titik itu juga harus menggunakan transportasi air. Mungkin support atau dukungan dari DPRD untuk pemerintah provinsi sendiri seperti apa Bang? Pemerintah Kabupaten Kuburaya? Kita minta gini ya, jadi memang ada perencanaan yang jelas dari pemerintah daerah itu agar pembangunan agar konektivitas antar kecamatan yang pesisir ini terhubung gitu. Itu harus ada perencanaan. Dan itu setelah ada perencanaan tentu ada eksekusi anggaran kan. Jangan sampai perencanaannya ada, eksekusi anggarannya tidak ada, tidak nyambung dia. Tidak connect dia. Makanya kita minta itu, tapi sekarang kok kita lihat nih ada perencanaan nih. Contoh misalkan sudah ada 2 kecamatan yang terhubung dengan peri tadi. Itu kan komitmen nih, saya lihat nih komitmen. Tinggal ini dilanjutkan kan. Nah, komitmen untuk menghubungkan antar satu kecamatan yang tidak terhubung karena ada air atau laut, dihubungkan dengan membangun infrastruktur daratnya dengan baik, jalan poros, kemudian dengan menyiapkan feri. Kalau bahasa Pak Bupati itu jalan poros ekonomi. Walaupun lebarnya 3 meter, tapi itu sangat dibutuhkan daripada lebar-lebar tapi jelek kan. Nah, ini karena anggaran kan 3 meter. Nah, tapi ini menjadi pilihan infrastruktur yang sangat didambakan oleh sekian puluh tahun ya. Oleh Kuburaya, 16 tahun Kuburaya sekarang. Ini berharap mudah-mudahan sampai 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan nih infrastruktur Kuburaya ini nampak ada peningkatan. Ada peningkatan ya. Sejauh ini Bang Amri, kalau itu kan tadi dukungan dari DPRD Kuburaya. Kemudian Komisi 4 dari fraksi sendiri Bang, apa yang sudah dilakukan untuk menggiring ini agar di 2026 tercapai setidaknya mungkin berapa persen untuk transportasi darat, kemudian infrastruktur lainnya yang ada untuk di Kabupaten Kuburaya? Iya, jadi gini ya, kita kalau di DPRD itu kan fraksi ini kan hanya bisa menyampaikan lewat pembahasan ya. Misalkan saya di Banggar ya, menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya masyarakat, kan. Kemudian kita sampaikan juga lewat PAPU ya, pendapat akhir, pendapat umum segala macam ya. Termasuk kita berkomunikasi dengan kepala daerah, bupati, agar daerah-daerah yang hari ini belum tidak tersambungkan ya, karena kondisi laut ya, itu juga dilakukan. Tapi saya lihat komitmen pemerintah daerah luar biasa, komunikasinya juga nyaman ya. Kemudian program-program membangun jalan poros ekonomi sudah jauh luar biasa, termasuk ada upaya merencanakan agar daerah-daerah yang hari ini terputus dengan laut itu bisa tersambung dengan beberapa pembangunan jalan poros dan menyiapkan feri penyeberangan ya. Saya rasa itu solusi yang jangka pendek dan jangka panjang.
Ya. yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Baik, Bang Amri, kalau melihat situasi saat ini, Ya. yang harusnya kalau tadi kita nggak bisa berbicara mana yang harusnya dibangun Ya. karena terlalu banyak jalan yang rusak seperti itu kan? Adakah aspirasi dari masyarakat sendiri yang, Bang, ini harus dibangun, kalau tidak kami terisolasi dan sebagainya, adakah? Ada. Daerah mana itu, Bang? Ada. Jadi sebenarnya di dinas sendiri, dinas PU udah punya data dia, udah punya data. Minimal nih ya, kalau di Batu Ampar itu dari Tanjung Harapan itu dibangun sampai di Padang Tikar selesai jalan porosnya. Saya lihat progresnya luar biasa. Itu tinggal masukkan beberapa miliar, 3-4 miliar selesai itu. Kemudian tahun depan itu ada jalan yang dimasukkan untuk pembangunan dari Padang Tikar sampai ke Batu Ampar. Itu mudah-mudahan bisa selesai ya, walaupun tak selesai sepenuhnya, tapi akan diselesaikan tahun 2027 ya. Kemudian menyiapkan peri penyeberangan dari Padang Tikar ke Kubu. Nah, Kubu ini dari Dabongnya itu atau Kelangnya itu sampai ke Pinang Luar, ini butuh beberapa anggaran jalan poros. Kemarin sudah ada masuk, tapi belum cukup ya. Ini perlu didorong tahun 2026 dan tahun 2027. Kemudian yang terbaru ini jalan Kubu ke penyeberangan Sungai Bulan, Jangkang 2. Itu sudah selesai, tinggal pemeliharaan. Karena jalan ini kan sering dipakai pasti rusak nih kan. Nah, kemudian Tua Pak Kedai. Nah, Tua Pak Kedai ini juga sudah disentuh dengan pembangunan, menghubungkan antara satu desa ke desa yang lain juga perlu didorong dengan jalan poros ekonomi. Mudah-mudahan tahun depan tidak bergeser anggaran nih. Nah, termasuk terakhir itu di Terentang. Nah, Terentang ini juga perlu sentuhan. Nah, Terentang ini kecamatan yang jumlah penduduknya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya juga perlu mendorong agar infrastruktur jalan poros ekonomi juga diselesaikan, dibangunkan. Tapi sudah ada anggaran alokasi, termasuk tahun depan ada masuk ya, di pembahasan kita terakhir di Manggar. Nah, mudah-mudahan tidak berubah. Baik. Nah, itu kalau yang tadi Bang Amri sebutkan, ya sebagian itu lebih dari 50% ya, yang harusnya terbangun. Yang itu bahasanya mungkin apa, Bang? Sudah harus wajib atau apa ya, Bang? Mendesak ya. Kalau saya bilang mendesak. Mendesak untuk segera dibangun karena jalan itu memang dilewati masyarakat, menjadi penopang mereka untuk bisa menuju Kuburaya ke Kecamatan Sungai Raya ya, atau mereka ke Pontianak segala macam. Jadi kalau akses itu sudah terbangun, mereka bisa ke Pontianak atau ke Kuburaya. Setidaknya tidak. Itu mereka bisa hitung kapan pun mereka bisa lakukan. Nggak nunggu hujan berhenti. Nggak banyak mikir ya. Misalkan hujan nih kan, tetap lo kan licin kan. Nah ini kan. Oke, Bang, di Bang Ar berarti kan 2026 sudah ada intervensi apa, Bang, anggaran untuk kawasan-kawasan tadi, atau di 2006 kondisinya nanti akan seperti apa, Bang? Udah, jadi kemarin sudah dibahas di tingkat Manggar ya, ada beberapa infrastruktur jalan poros yang dibangun, itu sudah disepakati, APBD-nya sudah disahkan. Mudah-mudahan harapannya nih, Dinas PU bisa segera melakukan pekerjaan, tidak lagi menunggu sampai akhir tahun, kan? Nah, ini harapan. Saya lihat nih harapannya, mudah-mudahan pembangunan infrastruktur apapun yang ada di Kuburaya ini bisa didorong lebih awal, agar tidak terkendala masalah cuaca segala macam kan, dan juga termasuk serapan anggaran, karena dana pemerintah pusat ini dia melihat kalau misalkan pemerintah daerah serapan anggarannya kecil, nah ini kan ada sanksi ada sanksinya tuh kadang tuh dibuat oleh Kementerian Keuangan tuh, sanksi ke daerah karena terlalu banyak dana mengendap di bank daerah. Tidak segera dieksekusi untuk pembangunan. Nah, menurut saya tahun 2026 ini perlu didorong segera pembangunan agar percepatan pembangunan selesai. Mudah-mudahan dengan kita mendorong percepatan pembangunan, pemerintah pusat mungkin ada kebijakan baru, TKD-nya mungkin bisa ditambah. Bang Amri, kita berada di sesi
terakhir Ya. kali ini. Kita akan lanjut lagi Bang, nanti Bang mungkin di 2026 ya. Boleh. Setelah melihat perkembangan anggaran dan kawasan-kawasan yang tadi Bang Amri sebutkan itu ya. Ya. Ya, Bang Amri mungkin ada pesan untuk sahabat Insight, khususnya para netizen yang berada di Kabupaten Kuburaya yang tadi Bang Amri sebutkan. Adakah apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kuburaya? Silakan Bang Amri. Untuk Kuburaya ya, untuk warga Kuburaya, mari kita sama-sama mendorong agar daerah ini semakin maju. Mari kita dorong agar pemerintah daerah juga bisa bekerja dengan tuntas ya, dengan baik. Dan kemudian mudah-mudahan rencana yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah ya, sudah dibahas lewat pembahasan APBD bersama dengan pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala, jalan-jalan poros yang direncanakan tahun 2026 ini bisa segera dibangun, dan kemudian masyarakat bisa merasakan dampak dari pembangunan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, baik. Dan bersabar ya ke daerah-daerah yang belum tersentuh, bersabar. Karena ini terkait dengan anggaran, kan tidak mungkin semuanya kan. Dan pasti itu akan diperjuangkan oleh Bang Amri. Insya Allah. Karena Bang Amri adalah Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuburaya. Demikian ya Bang. Siap. Baik, sahabat Insight, itu tadi perbincangan kita di Insight Talk bersama Muhammad Amri, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuburaya. Kita akan tagih dia di 2026. Mudah-mudahan pembangunan jalan bisa berjalan sesuai dengan prediksi kita ya Bang. Siap. Dan keinginan dari masyarakat Kuburaya. Saya Dina Prihatini Wardoyo, terima kasih. Ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.